Assalamualaikum, salam sukses untuk semua. Apa kabar semuanya? Berjumpa lagi di channel TS Teknika Tama. Di video kali ini, akan membahas mengenai solar panel. Gimana sih cara kerja solar panel pada panel-panel surya? Yuk, langsung saja ke pembahasannya. Bumi menangkap banyak energi matahari, sekitar 173.000 terawatt. 10.000 kali lebih banyak dari yang digunakan oleh seluruh populasi dunia. Jadi, apa mungkin jika suatu hari bumi dapat bergantung sepenuhnya pada energi surya? Untuk menjawabnya, mari lihat cara panel surya mengubah energi surya menjadi energi listrik. Panel surya dibuat dari unit-unit kecil yang disebut sel surya. Sel surya paling umum terbuat dari silikon, suatu semikonduktor terbanyak kedua yang ditemukan di bumi. Dalam sebuah sel surya, silikon kristalin dijepit di antara lapisan konduktif. Tiap atom silikon dihubungkan dengan atom di sekitarnya dengan 4 ikatan kuat, yang menjaga elektron tetap di tempatnya sehingga tidak ada arus yang mengalir. Ini kuncinya, sel surya silikon menggunakan dua lapisan silikon yang berbeda. Sebuah silikon tipe N memiliki elektron yang berlebih, dan silikon tipe P memiliki ruang ekstra untuk elektron, yang disebut lubang. Ketika dua tipe silikon bertemu, elektron dapat mengembara melintasi persimpangan P dan N, menciptakan muatan positif di satu sisi dan membuat muatan negatif di sisi lain. Anda bisa menganggap cahaya sebagai aliran partikel-partikel kecil, yang disebut foton, yang ditembakkan keluar dari matahari. Ketika satu foton menghantam sel silikon dengan energi yang cukup, foton itu akan memukul elektron dari ikatannya dan membuat lubang. Elektron yang bermuatan negatif dan lokasi dari lubang bermuatan positif kini dapat bergerak bebas. Tapi karena ada medan listrik di persimpangan P, N, mereka hanya akan bergerak ke satu arah. Elektron ini ditarik ke sisi N, sementara lubang ditarik ke sisi P. Elektron yang bergerak dikumpulkan dengan jari-jari metal tipis pada puncak sel. Dari sana, elektron mengalir melalui sirkuit eksternal, melakukan kerja elektris, seperti menyalakan bola lampu, sebelum kembali melalui lapisan aluminium konduktif di belakangnya. Tiap sel silikon hanya mengeluarkan setengah volt, tapi jika Anda merangkai semua di modul untuk mendapatkan lebih banyak daya. 12 sel fotovoltaik cukup untuk mengecas sebuah ponsel, sementara diperlukan banyak modul untuk menyalakan listrik sebuah rumah. Elektron adalah satu-satunya bagian bergerak dalam sel surya. Dan semuanya kembali ke asal mereka, tidak ada yang usang atau habis. Sehingga sel surya dapat tahan hingga berabad-abad, jadi apa yang mencegah kita untuk bergantung sepenuhnya pada tenaga surya? Ada beberapa faktor politis, belum lagi berbagai bisnis yang melobi untuk mempertahankan status quo. Tapi untuk saat ini, mari fokus pada tantangan fisik dan logistik, dan yang paling jelas adalah distribusi energi surya di planet bumi tidaklah merata, beberapa area lebih terang daripada area lain. Alasan lain adalah inkonsistensi. Saat mendung atau malam hari, hanya ada sedikit energi surya. Jadi ketergantungan total memerlukan cara yang efisien untuk mengirim listrik dari area cerah ke area mendung. Dan penyimpanan energi yang efektif. Efisiensi sel itu sendiri juga menjadi sebuah tantangan. Jika sinar matahari dipantulkan alih-alih diserap, atau jika elektron yang keluar jatuh lagi ke lubang sebelum melintasi sirkuit, maka energi foton itu hilang. Sel surya paling efisien saat ini, hanya bisa mengkonversi 46% cahaya menjadi listrik, dan sebagian besar sistem komersial hanya 15-20% efisien. Di samping keterbatasan ini, sebenarnya sangatlah mungkin untuk mengaliri listrik di seluruh dunia dengan teknologi surya terkini. Kita perlu pendanaan untuk membangun infrastruktur dan sebuah ruang yang cukup. Perkiraan berkisar dari puluhan hingga ratusan ribu mil persegi, yang sepertinya banyak. Tapi luas gurun Sahara sendiri melebihi 3 juta mil persegi. Sementara itu, sel surya menjadi kian baik dan murah, dan berkompetisi dengan jejaring listrik umum dan inovasi, seperti lahan surya apung, bisa sepenuhnya mengubah muka bumi. Di luar ide-ide ini, ada fakta bahwa lebih dari miliaran orang tidak memiliki akses ke jaringan listrik yang andal,
khususnya di negara berkembang, yang sebagian besar kondisinya cerah. Di tempat seperti ini, energi surya lebih murah, dan aman dari alternatif yang ada, misalnya minyak bumi. Tapi, biaya investasi yang tinggi merupakan kendala dari terhambatnya pendirian pembangkit listrik tenaga surya, atau PLTS. Meski begitu, Indonesia sudah memulai membangun PLTS yang diresmikan pada tahun 2015, yang terletak di daerah Kupang Tengah, Nusa Tenggara Timur NTT, dan PLTS lain yang sudah mulai diproses, seperti PLTS Likupang, Sulawesi Utara, PLTS Cirata, Jawa Barat, PLTS Kayubihi, Bali, PLTS Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, PLTS Sebira, Pulau Seribu. Beruntungnya sinar matahari di Indonesia dikenal sangat melimpah. Matahari bersinar sepanjang tahun, suatu keuntungan yang tidak semua tempat bisa miliki. Seperti di Finlandia atau Seattle, energi surya yang efektif sepertinya masih belum mungkin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.